Penilaian orang pasti ke topeng. Penilaian Allah tuh dua, ke hati dan ke amal. Makanya kalau orang pengen dipuji, pasti sibuk ngebagus-bagusin topeng. Tapi orang yang ingin dipuji Allah, ngebagus-bagusin hati dan ngebagus-baguskan amal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi penghapus semua dosa dan aib. Bukakan hati kami agar semakin yakin padamu, ya Rabb. Jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan keberkahan, curahan rahmat, mustajabnya doa. Lindungi kami dari niat yang salah. Lindungi dari ilmu yang salah. Lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan kita? Jawab. Yakin? Alhamdulillah. Walaupun yakinnya ketika ditanya. Harusnya setiap saat, dimanapun, kapanpun, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi salah satu kesibukan kita adalah sibuk merasa ditemani Allah. Sibuk merasa dilihat Allah. Orang yang sibuk merasa ditemani Allah tidak akan kesepian. Walaupun belum punya suami, walaupun belum punya istri, walaupun belum punya anak, walaupun di tempat yang tersembunyi sekalipun. Lihatnya ke sini. Lanjut. Terima kasih atas tips sehatnya. Halo. Ini lagi terima kasih ini. Terima kasih ilmunya. Saya tadi menyimak di bawah. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Dalam segala keterbatasan pembangunan ini setia ya. Kita berzikir sejenak ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith. Bagaimana rasanya? Enak tidak sih zikir?
Tidak ada lagi sebetulnya yang lebih nikmat dalam hidup ini kecuali mengingat Allah, menyebut nama Allah, patuh ke Allah, pasrah ke Allah. Jadi tidak sulit untuk mencari ketenangan itu, tidak usah jauh-jauh pergi. Baik, ilmu yang kita bahas kali ini adalah mengulang kembali sesuatu yang sangat penting. Mana Ustadz yang baca Quran? Betul. Surat Al-Ma'arij ayat 39-40. Tidak usah memikirkan suara yang lain ya. Karena dipikirkan juga tidak selesai masalahnya. Betul? Itu siapa sih? Nggak usah ngomong gitu. Nyumbang enggak, kerja enggak, udah ya. Masih terdengarkan suara AA? Baik. Al-Ma'arij 39-40. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Tidak mungkin, sesungguhnya kami menciptakan mereka dari yang mereka ketahui. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Maaf, saya yang salah sepertinya. Saya mohon maaf, yaitu tentang tipu daya setan yang menganggap indah sesuatu yang buruk. Nah, di yang ayat 40-nya, tapi setan tidak sanggup illa kecuali kepada yang mengabdi hamba Allah ibadah keminhumul mukhlasin. Tidak mampu setan itu menipu orang yang ikhlas. Semua masalah kita tuh adalah kita tertipu oleh setan. Benar? Halo? Kita sering tertipu oleh setan. Tidak bisa menganggap remeh ini. Karena setan itu inna syaitana lakum aduwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa, perlakukan sebagaimana musuh. Tetapi karena setan tidak terlihat, dia melihat kita dan benar-benar nyata ini. Sebagaimana nyatanya kita ada. Kita ada tidak? Yakin? Nah, setan juga sama ada, cuma kita tidak melihatnya. Nah, kita banyak melakukan dosa, maksiat, kesalahan karena mengikuti bisikan setan. Setan itu lemah, tapi bisikannya sering diikuti. Nah, salah satu yang membuat dia tidak berdaya menipu kita adalah kalau kita menjadi orang yang berusaha keras ikhlas. Jadi harus punya target dalam hidup ini. Kalau ingin bahagia, mulia, selamat, kata kuncinya harus jadi orang ikhlas. Bagaimana caranya ikhlas? Ikhlas itu sebuah perjalanan yang panjang. Perjuangan yang tiada henti. Tapi pernahkah kita sibuk menginginkan jadi orang yang ikhlas? Amal sehebat apapun, kata kuncinya ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, berjihad sampai mati di medan perang, kadzabta, dusta kamu. Bohong. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat diseret tertelungkup
jadi ahli neraka. Yang kedua dihisab siapa? Yang belajar agama dan mengajarkannya, yang belajar Quran dan membacanya. Tapi di akhirat ada yang disebut kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah ingin disebut alim, ulama, kiai, mubalig, dai kondang, dan sudah engkau dapatkan di dunia, di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang amalnya, yang kurang cuma satu. Apanya? Hatinya kurang ikhlas. Jadi mana sih yang penting, amalan lahir atau amalan hati? Jawab hadirin, dua-duanya penting. Hanya yang lebih penting adalah hati, karena hati ini seperti ruh pada jasad. Kalau orang tidak punya ikhlas, mati tuh. Kalau orang tidak punya ikhlas, mati tuh amalnya. Sayangnya kita ini sering sekali bersemangat kepada amalan lahir, tapi sering juga tidak semangat pada amalan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulut nyebut salam, tapi hati belum tentu. Padahal itu doa. Beda dengan selamat pagi. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Pagi. Kita selamat tidak? Belum tentu. Good morning. Siapa yang digoodin? Tapi salam, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak, keberkahan yang melimpah, langgeng kebaikannya. Tidak ada salam yang setanding itu. Sayangnya kita hanya sering mulut saja. Assalamualaikum. Lewat saja. Padahal dengan salam yang kita ucapkan, yang mau digigit anjing bisa selamat. Yang mau ketabrak angkot bisa selamat. Yang mau kecopetan bisa selamat. Kalau pakai hati. Makanya kalau salam tadi kan waktu ngucapin salam rada melek, ya. Itu teh belajar pakai hati. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, kebaikan yang banyak dan langgeng. Tidak ada tandingan ya doa seperti itu, salam seperti itu. Benar? Lihat preman di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun rahmat Allah, kita pergi langsung dia ke masjid. Ya, kenapa saya jadi ke masjid? Tadinya saya mau ngelem. Tetangga sedang bertengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu nih, saya lagi bertengkar. Turun rahmat Allah. Bisa jadi akur tuh. Makanya kalau bicara tuh pakai isi. Benar? Ada yang berterima kasih begini. Makasih ya, makasih, makasih. Bandingkan dengan yang satu ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, jazakallah khair. Mana yang berisi? Yang kedua kan, kenapa kita terima kasih hanya gitu aja? Makasih bu, makasih mah, makasih mah. Bagus, tapi kurang berisi. Sedangkan isi itu yang membuat makna. Nih, biasanya botol. Nggak ada ya botol. Harganya kalau botol seberapa sebotol? Ada yang bawa botol enggak?
Kang, punten Kang, boleh pinjam? Masya Allah, semoga rezekinya melimpah ruah, semoga jadi hafiz Quran, semoga diundang ke Baitullah. Jangan pernah rugi ya. Tapi kan isinya juga nggak ada, nggak apa-apa. Kan jangan pernah membalas kebaikan dengan sederhana, maksimal. Kalau ini isi berapa harganya? Saya tutup mereknya ya. 5.000. Ganti isinya dengan jus. Jadi berapa? 15.000 lah tergantung jus apa. Ganti dengan madu berapa? 100.000. Jadi yang merubah tuh isinya atau casingnya. Ganti dengan comberan. Dibuang. Nah sayangnya kita tuh sibuk saja dengan amalan lahir. Tidak dilarang. Ini penting botol ini. Air tidak ada botolnya nggak kepake. Tapi kita jarang serius memberikan kualitas di hati. Coba ibu-ibu jujur ya. Jangan langsung soleha. Khusyuan mana? Khusyuk yang mana? Sholat atau dandan? Makanya sholatnya enggak khusyuk. Dah khusyuknya dipindah ke dandan. Kalau dandan membagus-bagus hati, membagus-bagus casing. Jujur hadirin. Banyakan mana baca Quran atau baca WA? Banyakan mana ngobrolin kebaikan Allah atau ngobrolin tetangga? Mau taraweh yang 11 rakaat atau 23 rakaat? Imamnya yang panjang atau yang pendek? Bacaannya. Aneh ai ke surga pengen ya. Karena amal kita susah yang berkualitas banyak, maka kalau punya amal sedikit, pakai kualitas tinggi. Betul? Sing ikhlas. Nah inilah. Ini adalah pelajaran tahun lalu, tapi saya harap kita bisa benar-benar serius mujahadahnya ya. Latihan memiliki hati ikhlas. Intinya adalah orang yang ikhlas itu adalah yang sibuk ingin diterima oleh Allah amalnya. Jadi tidak pusing. Orang menghargai tidak, tahu tidak, berterima kasih tidak, balas budi atau tidak ada pusing. Karena dalam amalan itu yang dipikirkan adalah bagaimana supaya amal yang dilakukan ini diterima oleh Allah. Bu, ibu masak untuk suami. Ditata yang bagus, masakannya paling enak, paling spesial. Pak, sarapan dulu Pak. Kata suami begini, maaf Bu, saya ada kegiatan pagi ini. Lain kali ajalah ya. Punten, Assalamualaikum. Pergi aja suami tanpa mencicipi masakan ibu. Jujur, bagaimana rasanya? Sakit Bu? Terus yang jelas. Kecewa, lalu marah, kemudian. Nah, bisa dilihat ya. Ciri-ciri orang gak ikhlas kayak gitu. Sakit hati, kecewa, jengkel, marah. Padahal dia berbuat baik. Kenapa ibu begitu? Karena ibu lebih menginginkan pengakuan suami daripada ingin diterima Allah sebagai amal soleh. Jelas? Makanya kalau di rumah dandan tuh tidak usah nanya sama suami, Mas, bagaimana penampilan saya? Ini kan berat bagi suami ya. Mau nyebut cakep gak kurang begitu ya. Nyebut jelek nggak tega. Jadi suami teh aduh bingung mah gitu.
Kalau diibaratkan ciptaan Allah yang lain, ikhlas itu seperti pohon. Menghujam ke tanah, tiap saat mengisap saripati, mengokohkan pohon, pohon rindang, pohon berbunga, pohon berbuah, dan semua tuh yang muji itu muji buahnya, benar? Padahal itu jasa akar. Tidak ada tuh yang dipuji, tetap saja mengokohkan. Atau seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri itu ambeien, bisul, jerawat, tumor, semuanya tidak ada yang enak, benar? Atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. 5 latihan ikhlas. Maaf ya, ceramahnya sederhana. Kalau dalil sudah jelas yang tadi ya. Atau Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. 1, latihan pertama jadi orang ikhlas adalah jangan selalu ingin diketahui orang. Latih, tidak harus semua orang lain tahu, apalagi amal ibadah. Ada yang boleh tahu orang lain, tapi sebagian harus sembunyi-sembunyi. Apa yang boleh tahu, yang disunahkan diketahui orang adalah amalan-amalan fardu. Bagus supaya orang lain niru. Mau ke masjid, sholat, mau kemana nih? Mau ke masjid, ayo saya mau ke masjid, boleh. Saya lagi saum fardu, boleh. Zakat, boleh. Haji diumumkan, boleh. Tetapi kalau amal-amal sunnah harus lebih hati-hati. Apalagi yang membuat Allah marah itu kalau kita memamerkan amal yang hak Allah tapi digunakan untuk cari pujian orang. Makanya tadi yang mujahid tidak bisa ke sorga, karena dia lebih suka dipuji sebagai pemberani. Ulama tidak bisa ke sorga, karena dia ingin dikagumi oleh jamaahnya, bukan cari keridhaan Allah. Qori ada yang tidak ke sorga, karena dia hanya pengen disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizoh, bukan nyari keridhaan Allah. Padahal yang dilakukan ini adalah amalan hak Allah. Ini ilustrasinya. Mana yang lebih bahaya bagi ibu-ibu? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Jawab hadirin. Jangan bikin saya emosi. Mana yang bahaya? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Ya, kalau solehah pasti menggunakan aksesoris hak Allah. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, memang wanita. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, bermasalah. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Jawab yang jelas ibu-ibu. Boleh. Untuk siapa? Siapa? Suami siapa? Kenapa ketawa? Kami para suami kan jadi saksi. Ibu-ibu mau ke undangan ya, dandan stakar kebek, mau ketemu suami orang, giliran pulang ke rumah ketemu suami sendiri, rambut begini. Dah. 1, jangan selalu ingin diketahui orang. Belajar untuk menyembunyikan amal sebagaimana kita menyembunyikan aib. Periksa, selain sedekah yang dilihat orang, punyakah sedekah yang sembunyi-sembunyi? Selain baca Quran yang dilihat orang dan dilaporkan, adakah baca Quran yang hanya Allah yang tahu? Selain sholat yang diketahui orang, adakah sholat yang betul-betul rahasia, yang sunnah?
tapi tidak diketahui orang? Zikir selain yang diketahui orang, adakah zikir yang tersembunyi? Kalau semuanya dilihat orang, tidak ada yang tersembunyi ciri-ciri itu. Hati-hati. HP ini bisa penghancur amal, ya. Jangan sampai dikit-dikit posting. Dikit-dikit posting. Tidak harus, bahkan tidak hanya ibadah. Ada mobil bagus, nyender, potret, posting. Ini apa maksudnya? Itu mobil orang. Apa maksudnya? Yang jelas nih, ada yang ketemu saya juga baru-baru, tiba-tiba ngaleng begini, selfie thread. Saya kadang nanya, kenapa harus ngaleng begini? Untuk kelihatan friend. Padahal bertemu baru sekali-kalinya. Tidak dilarang kita berdokumentasi, tapi apa niatnya? Apa niatnya? Apalagi kalau ibadah, jam 3 bangun, langsung posting. Bangun sahabatku sekalian, sepertiga malam terakhir saat mustajab. Bangun. Dia sendiri enggak, terus WA. Dan tujuannya juga ingin diketahui orang bahwa dia tuh bangun. Lagi sahur, potret makanan. Sahur walaupun sedikit, kalau niat yang kuat, Allah akan menolong. Benar itu omongannya, tapi intinya pamer. Hari ini Selasa kan, misalkan suatu hari Selasa itu artinya saum Daud. Kenapa diumumkan? Baca Quran, hari ini tanggal 10 ya. Dia sudah 13 juz, potret halaman 3, juz 3. Pret. Masya Allah, pertolongan Allah. Baru juga 10 hari, sudah 13 juz. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah. Benar gitu itu. Ini serius nih hadirin. Ada yang acting, padahal yang disebut Allah. Penuh dengan doa, penuh dengan kata-kata bagus. Tapi ke Allahnya enggak ingat. Hanya ingin diakui, oh saya ahli ibadah, oh saya ahli doa. Hati-hati. Lagi tahajud juga sujud. Yang sudah pernah ke Mekah tidak harus semua orang lain tahu. Tiap lihat potret Ka'bah, waktu itu saya sholat di sini nih, ya. Apalagi waktu saya umroh yang ketiga kalinya, ini belum ada nih. Itu nggak ada yang nanya. Dan orang juga nggak perlu tahu. Dan tiga-tiganya juga belum tentu diterima umrohnya, ya. Ayo hadirin, cek terus. Setiap mau posting tuh, apa sih maksud saya? Untuk dikagumi orang, untuk diketahui. Kalau orang udah tahu terus bagaimana? Hati-hati nih. Yang punya badan bagus juga hati-hati. Bukan tidak boleh syukur. Yang punya motor bagus, ya syukur itu titipan Allah. Yang punya mobil bagus, syukur itu karunia Allah. Yang punya sepeda bagus, syukur. Tapi hidupnya jangan cuman pengen dinilai, itu kan titipan Allah. Kalau mobil tuh, yang bagus tuh mobilnya. Kitanya belum tentu bagus. Jangan centil. Halo? Kenapa jadi tertekan begini? Hati-hati nih, saya wanti-wantikan ke teman-teman semua ya. Jangan hancurkan amal kita gara-gara HP ini. Tahan kalau mau posting, tanya apa sih maksudnya? Untuk apa orang lain tahu? Tidak cukupkah hanya Allah yang tahu? Bukankah yang ngasih pahala hanya Allah? Yang punya sorga juga Allah? Yang ngasih bahagia itu Allah? Orang lain sedunia tahu, kalau Allah nggak ridho, nggak ada bahagia. Nah, 2, jangan selalu ingin dilihat orang. Tadi diketahui ya. Kalau diketahui sifatnya informasi. Yang sudah pernah keluar negeri nggak harus segala diceritakan. Ih,
kucing lucu nih, bulunya panjang, kayak singa ya. Saya udah pernah ke Singapura. Siapa yang nanya? Kenapa dari kucing jadi Singapura? Apalagi pakai bohong. Namanya Heri Mahfudin Susilo Hutomo. Disingkat H titik M Mahfudin SH. Ini lebih ngarang lagi. Udah jelas sulit jadi ikhlas. Dia Herinya dijadikan Haji. Irawan disingkat IR supaya insinyur. Ini tipu-tipu begini jauh ke ikhlasnya hadirin. 2. Cek keikhlasan. Kalau ada orang dengan tidak ada orang sama atau tidak. Kalau ada orang bagus, tidak ada orang tidak bagus, amal kita udah jadi tuh karena orang. Hati-hati hadirin. Kalau lagi sendiri dengan lagi ada orang sholat beda enggak? Kalau ada orang Allahu Akbar. Bismillah. Ruku juga Allah. Kalau enggak ada orang, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Hati-hati, hati-hati. Kalau ada orang sujud dilama-lamain, sudah nih, udah agak lama nih, udah cukup nih ya. Udah pasti itu lebih rindu pujian makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masuk tamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Keluar lagi tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu untuk siapa yang tengah? Ini serius, ibu juga. Kenapa waktu nyapu dibuka terus pintu supaya kelihatan tetangga? Mana tetangga nggak ada yang lihat ria. Bapak nyuci motor, nyuci mobil supaya kelihatan rajin. Mana tetangga teh nggak ada yang lihat. Mau apa? Nganter anak keliling dulu di gang supaya dilihat oleh yang lain sebagai bapak yang bijaksana. Mau kalau nganter anak atau antar mah anak aja. Nggak usah dibuka helm dada begitu. Lanjut. Kalau kita beramal diketahui orang tidak apa-apa. Misal lagi sholat sunnah, ada orang kerasa nih, ada riaknya, ruku di lama-lama ya, terus sujud di lama, astagfirullahaladzim. Sesudah tidak ada orang, kalau sholat sunnah, sholat lagi. Sholat sunnah apa gitu yang dibenarkan dan yang bagus. Tidak ada orang. Sedekah 100.000. Wih keren sedekah 100.000. Emang saya biasa kayak gini. Pernah itu kepepet. Disangka 10.000. Tidak ada orang keluarin 500.000. Ya Allah. Yang 100.000 tadi kurang ikhlas. Ini 500.000 ya Allah. Yang saya sedekahkan 100.000 lagi ya. Serius. Kalau ngerasa ada orang rusak, gak ada orang perbaiki amal kita. 3. Jangan ingin dipuji. Ini lebih enak dipuji itu ya. Dipuji itu sudah naluri kita. Pengen dipuji. Bahayanya apa? Bahayanya kalau senang dipuji. Punten harus saya kembaliin. Makasih ya, maaf. Kalau kita ingin dipuji, kecenderungan kita ya hidupnya casing lah. Karena orang tuh lihatnya kan hanya casing kita. Padahal Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Penilaian orang pasti ketopeng. Penilaian Allah tuh 2, ke hati dan
ke amal. Makanya kalau orang pengen dipuji, pasti sibuk ngebagus-bagusin topeng. Tapi orang yang ingin dipuji Allah, ngebagus-bagusin hati dan ngebagus-baguskan amal. Nah, pernah dengar Luqman Hakim ngajarin anaknya? Nah, kita ke pasar, siap abah. Kurang lebih ya. Pertama naik bapak ke keledai itu. Dituntun oleh anak sampai sebuah bukit. Ada orang itu, si bapak tega. Dia enak naik, anak disuruh nuntun. Gak punya perasaan. Salah. Akhirnya turun bapak, anak yang naik. Sampai bukit selanjutnya. Ini anak kurang ajar. Masa dia naik bapak nuntun? Salah. Akhirnya naik berdua. Sampai bukit ketiga ketemu lagi sekelompok orang. Ini orang tidak berperi kekeledaian. Keledai satu dinaikin duaan. Zolim. Salah. Akhirnya turun dua-duanya. Dituntun sampai pasar. Kata orang pasar, itu orang bloon. Punya keledai gak dinaikin. Salah. Selamat menderita. Bagi orang yang sibuk pengen dipuji makhluk. Apalagi bela-belain nyicil. Yang hidup enak itu just the way you are. Apa artinya? Dilarang? Dilarang merokok. Paling enak hidup mah berani apa adanya. Nggak usah capek-capek ingin kelihatan muda, Bu, dan nggak ada yang percaya. Udah, terima apa adanya. Ada yang ingin kelihatan langsing, tahan napas seharian. Kekurangan oksigen, jadi kelenger lagi. Ingin kelihatan putih, direndam semalaman. Bukan tidak boleh ingin kelihatan sehat, jangan. Tidak apa-apa itu ya. Tapi jangan diperbudak penilaian orang. Ini kayak saya pakai sorban, ini macam-macam orang mikir. Ada yang nggak ngerti mah. Kenapa itu Ustadz? Kecelakaan di mana? Disangkanya perban, hadirin. Ada lagi, wow, ini kayak pangeran di Ponorogo. Ada juga. Ada lagi dulu yang nyebut, ini ikut-ikutan A.A. Jimmy katanya. Terbalik lagi, ya sudahlah hadirin. Jangan nyiksa diri, ingin kelihatan lebih dari kenyataan, ya capek. Ingin kelihatan kaya tuh capek. Dan nyicil sesuatu buat dipuji orang tuh asal tahu saja ya. Yang muji itu tidak pernah bantuin cicilannya. Betul? Udah capek-capek kita pengen dipuji, yang lain gak pernah nyicil. Harusnya nyumbang dong dikit ya. Saudara punya mobil bagus, motor bagus, nyicil. Supaya dipuji orang, pakai kotak infak di sampingnya. Yang muji bantuin cicilan. Biasa aja hadirin. Mau bahagia? Mau bahagia? Udah tenang aja, jangan sibuk dengan penilaian makhluk. Gak ada apa-apanya. Saya kan udah nyobain dipuji rame-rame ya. Udah gitu dicaci maki rame-rame ya. Yang nyacinya juga kan hadir sekarang ya. Lempeng weh. Mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati? Jawab, mau tahu tidak? Nih, dengar ini rahasianya ya. Siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita siapa? Yang ngasih karunia siang dan malam siapa? Yang memberikan pahala siapa? Yang memberikan hidayah siapa? Yang bisa mengampuni dosa kita siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau semua karunia hanya datang dari Allah, kenapa harus capek-capek mikirin mulut orang? Sampai jeding, jebleh, sampai monyong menghina kita, enggak ngepek. Tuhan kita tuh Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita pasti sampai.
Walaupun orang menghina, enggak ada ngepek setitik pun dengan kekuasaan Allah kepada kita. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti ketemu, tidak akan terhalang oleh orang-orang yang tidak suka kepada kita. Makanya enggak usah pusing, bukan cuek, tapi sibuknya ingin dipuji Allah, bukan ingin dipuji makhluk. Kalau kita sibuk ingin dipuji Allah, niscaya standar kita standar terbaik. Stop mikirin orang yang ngomong jelek ke kita, ya. Halo? Tahu kenapa sakit hati? Karena pengen dipuji. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, makin ingin diberi, makin sering sakit hati. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Maksudnya diulangi hadirin. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci, ya. Sekali lagi. Bagus, amalkan ini ya, lempeng saja. Tenang. Kalau saudara ada yang menghina, ingat saya 7 tahun dibully, ya. Tenang saja hadirin. Yang ngebagikan karunia itu adalah Allah. Tuhan kita tuh Allah, bukan mulut orang. Kalau omongan orang menyakitkan, tahu caranya supaya enggak menyakitkan? Jangan didengar. Kalau tulisan orang nggak enak, bikin sakit hati, gimana supaya nggak sakit hati? Jangan dibaca, bener. Kalau ada telepon yang ngomongnya nggak enak, gimana caranya? Udah keburu diangkat. Gini caranya ya, angkat sedikit, jauhkan. Udah gitu kita ngomong begini, maaf, putus-putus. Tolong diulangi lagi. Jangan diamalkan ini, awas. Empat, jangan ingin diperlakukan spesial. Jangan ingin dihargai. Pokoknya makin ingin dihargai, makin sering sakit hati. Aslinya kita kan gak berharga, hadirin. Kenapa kita dihargai orang? Jawab. Karena Allah menutupi aib, dosa, kesalahan dan kekurangan kita. Kenapa A'agim duduk di sini dan didengar? Jawab. Karena Allah menutupi dosa dan aib Abdullah Gimnastian. Kalau dibuka bagaimana? Bubar. Dulu aja halal dibuka gempar ya. Sah menurut agama, sah menurut negara, tetap ngararambek mati. Padahal dia punya suami. Kenapa mikirin suami orang? Hadirin, aslinya ya kita tuh nggak pantas dihargai. Hanya karena Allah menutupi saja yang membuat dihargai. Sholat nggak khusyuk, sedekah kopet, ngaji nggak bisa, giliran ngaji juga nggak bener, giliran bener nggak ngerti artinya, giliran ngerti nggak diamalkan, beramal nggak ikhlas, mata berzina, pikiran kotor, harta belum dari awal sampai akhir dosa semua, tapi orang lain tidak ada yang tahu. Coba kalau ini banyak dosa tidak sih? Kalau satu dosa dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung. Mata penuh belatung, mulut penuh belatung. Pantas tidak dihargai? Tidak. Jadi kalau ada orang yang menghargai, jangan kebawa oleh penghormatan orang. Orang menghargai, hadirin sekalian, inilah karyawan terbaik yang berhak mendapatkan
predikat karyawan teladan. Hati-hati tuh. Langsung kita buka aib kita oleh hati sendiri. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri saya yang sebenarnya. Insya Allah merunduk tuh. AA boleh cerita pengalaman. Dulu ya, zaman AA seleb. 2005 ke sana ya. Kan ada babak-babaknya ya. 90 sampai 96 Darut Tauhid awal. Sini 97 sampai 2006 itu Darut Tauhid berubah jadi Darut Duit ya, selebritis. 2007 sampai 2013 itu babak belur ya. Mudah-mudahan sekarang sudah babak benar tauhidnya. Dulu waktu zaman populer diuji popularitas tuh ya, suatu saat diundang ceramah di kantor wali kota. Datang naik motor. Ini contoh yang kurang baik, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Di stop tuh oleh Hansip, stop. Kalau mau parkir motor di sana. Hansipnya sudah sepuh, lempeng aja. Parkir di sana katanya. Karena merasa orang penting langsung dibuka helm, klek aja. Tuh di sana parkir. Ternyata dia tidak tahu. Tadinya pas dibuka helm, oh AA silakan. Bukan. Nah, ngerti itu di situ parkirnya. Pak, saya Abdullah Gimnastiar Abdullah Abdurrahman parkir motor di situ. Itu mah diatur Allah jeb. Begitulah kalau orang sok penting, nah kita kadang-kadang sok merasa penting, sok merasa berjasa, sok merasa populer, sok merasa orang, itu penyakit yang membuat kita nggak pernah bahagia. Sok merasa paling pinter, sok merasa paling berpengalaman, sok merasa paling, kalau udah ngangkat terus diri, pasti orang dibikin enek oleh Allah. Ya contohnya yang pernah dibahas kemarin itu, Bu, kalau suami bicara gini, bagaimana perasaan ibu? Istriku, saya nih suamimu. Istri tahu atuh. Dan ijab kabulnya kan barengan. Saya yang membanting-banting tulang. Ini rumah saya yang belikan. Kalian bisa jalan ke sana sini itu biayanya dari saya. Itu makan rewok yang tiap saya yang keluarkan. Dempul, alis mata palsu dan bulu hidung palsu saya yang siapkan. Gimana perasaannya Bu kalau suami ngomong gitu, jadi bahagia atau jadi enek Bu? Jawab enek. Jadi makin seneng atau makin sebel? Yang jelas Bu pakai penjiwaan. Seneng atau sebel? Enak atau enek? Tuh dengar Pak. Kami juga sama Bu, kalau ibu ngomong teh, apalagi mama Pak. Atos we. Jangan hadirin. Makin ingin dihargai, makin perih hati ini. Jelas? Orang yang miskin maunya diberi. Orang yang punya maunya memberi. Orang yang ingin dihargai itu orang yang tidak punya harga diri. Orang yang bisa menghargai itulah orang yang berharga. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Kalau ingat kebaikan kita ke orang lain, jatuhnya jadi bahagia atau jadi gelisah? Nah, gelisah itu alarm dari Allah. Ada dosa yang kita lakukan. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Yang mantap jawab semuanya. Beneran? Kalau nyebut-nyebut kebaikan jatuhnya bahagia atau gelisah? Gelisah. Dan orang juga jadi enek ke kitanya. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Bagaimana? Bagaimana kalau kita berbuat baik lalu orang tidak berterima kasih? Jawab. Tidak apa-apa. Dipaksa jangan berterima kasih orang.
Lanjutkan berbuat baiknya atau berhenti? Beneran? Teori ini ya, gampang. Tapi harus. Kalau kita berbuat baik, lalu orang lain tidak menghargai kebaikan kita, bagaimana? Tidak apa-apa? Jawab. Teruskan atau berhenti berbuat baiknya? Teruskan. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada, tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat, tidak? Yakin? Yakin? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Mungkinkah ada yang luput tidak diketahui Allah? Mungkinkah ada yang tersembunyi dari Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Ketuker? Meleset? Ada yang menghalang-halangi? Ada yang mencegah? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun pasti kita lihat balasannya, kebaikan ataupun keburukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan kalau ikhlas. Makanya sudahlah, lakukan, lupakan, lakukan, lakukan, yang mantap, lakukan, mantap. Hadirin, coba. Kalau ada umur bulan depan kita ketemu lagi, saya ingin tanya, bagaimana kebahagiaan di hati? Insya Allah lebih bahagia. Karena yang membuat kita sengsara, kata Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajah, Zuktul mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Kepahitan sudah kurasakan seluruhnya, dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini kecuali berharapnya hati kepada manusia. Makin banyak berharap, makin terluka. Nah, inilah latihannya. Sambil doanya, sudah hafal belum doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Artinya, saya berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan Engkau terhadap sesuatu yang saya tahu, dan saya mohon ampunanmu dari sesuatu yang saya tidak tahu. Baca terus doa itu. Kan tiap pagi dan petang ada di surat Al-Ma'surat, di bacaan Al-Ma'surat itu. Siap ini hadirin? Pengajian kita ya memang kayak gini, sederhana pengajiannya. Dan harus dilatih. Jago berenang saja tahu teori, nggak masuk air nggak bisa berenang. Latih terus. Kalau pulang dari sini nanti ya, kita pulang terus ada yang tidak berterima kasih, sudah ditolong, baik atau buruk itu bagi kita. Kita berbuat baik pulang dari sini ngebonceng seseorang, turun pergi aja dia, bagi kita baik atau tidak? Bagi latihan baik. Nanti ada yang tidak berterima kasih, pulang ke rumah habis masak, masakannya nggak enak kayak gitu Bu. Ibu harus berterima kasih ke suami karena sudah meningkatkan kualitas keikhlasan ibu. Jengkel sih jengkel, tapi oh ini dia, oh ini dia. Kan kalau udah dapat pelajaran matematik pasti ada ulangannya, benar? Bagus tidak ulangan? Bagus. Jelas hadirin? Siap tidak nih? Satu apa tadi? Jangan selalu ingin diketahui orang. Harus banyak amal rahasia, diam-diam. Kalau mau beli sesuatu, misalkan beli mangga 3 kilo. Yang sekilo kita bawa, Bang, nanti ini kasihin ke yang rumah depan itu, yang satu lagi yang tetangga sebelah depan. Gak usah dibilangin dari saya. Bagus.
Ini aja potret saya kalau dia mau tahu. Ya sama aja ada. Bahkan kalau bisa ngasih ke orang tuh sebelum orang minta. Top. Diberi itu menyenangkan. Memberi lebih menyenangkan. Tapi yang paling menyenangkan adalah memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Mungkin pernah dengar sebuah keterangan tentang sebetulnya bumi ini berguncang. Lalu Allah ciptakan gunung sehingga menjadi stabil. Ada yang lebih kuat dari gunung, yaitu besi. Dengan besi gunung bisa rata. Adakah yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Dengan api besi bisa lumer. Adakah yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu air. Dengan air api bisa padam. Adakah yang lebih kuat dari air? Angin. Dengan angin air diangkat, dihempas. Adakah yang lebih kuat dari angin? Ada. Manusia yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Artinya orang yang paling ikhlaslah, yang paling bahagia, paling tangguh, paling mulia, dan paling selamat. Jadi pilihan kita adalah tiap hari harus bermujahadah, belajar lepas hati kita dari makhluk. Apa bedanya dengan tawakal? Dua-dua ini tidak bisa ditipu setan. Kalau ikhlas dalam beramal, hanya ingin keridhaan Allah, hanya ingin diterima Allah. Kalau tawakal dalam punya keinginan, hanya ingin ditolong oleh Allah. Kalau ikhlas berbuat, ingin hanya diterima Allah. Kalau tawakal di dalam punya harapan, keinginan, hanya bergantung ke Allah. Ini ikhlas tawakal ini sulit ditipu setan. Makanya kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang bahagia, mulia, selamat, harus bermujahadah untuk jadi orang ikhlas. Masya Allah.